Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, hukum dukun dalam Islam baru-baru ini menjadi salah satu topik yang menarik untuk dibahas. Pasalnya, kontroversi perihal dukun ini akan menjadi bahasan yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Di satu sisi, banyak orang yang percaya terhadap dukun. Di sisi lain, orang modern sudah menentang dukun dan menolak praktik perdukunan. Namun, bagaimana dengan Islam? Banyak dari para dukun yang mengatasnamakan Islam sebagai landasan ilmunya. Padahal, beberapa ulama berpendapat bahwa dukun adalah haram. Maka dari itu, kita perlu mengetahui penjelasan tentang dukun dalam Islam. Melansir dari berbagai sumber yang kredibel, berikut ini kami rangkum penjelasan tentang hukum dukun dalam Islam dan bahaya mempercayainya bagi kita yang mengetahui penjelasan tentang dukun dalam Islam. Kita simak pengertian dukun terlebih dahulu. Sebelum beranjak ke hukum dukun dalam Islam, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dukun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dukun diartikan sebagai orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi berupa mantra, guna-guna, dan lain sebagainya. Melansir dari laman NU Online, dikatakan ada 3 kategori dukun. Berikut ini adalah 3 kategori dukun menurut Al-Qadi Iyad. Pertama, dukun yaitu orang yang mengaku sakti karena memiliki pembantu berupa jin yang diberikan tugas untuk mendengar perbincangan malaikat tentang perkara gaib. Yang kedua, arti dukun yaitu orang yang mengaku sakti karena bisa menginformasikan hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh orang normal. Misalnya, mengetahui keberadaan barang yang dicuri dan lain sebagainya. Yang ketiga, arti dukun yaitu ahli nujum, yaitu dukun yang masih bisa dipercaya akan tetapi lebih banyak berdusta. Hukum dukun dalam Islam. Setelah mengetahui kategori dukun, maka hal selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah hukum dukun dalam Islam. Melansir dari halaman NU Online, hukum dukun dalam Islam adalah haram dan melanggar syariat Islam. Hal tersebut sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang artinya, barang siapa yang mendatangi seorang peramal dan bertanya kepadanya tentang suatu perkara, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, hadis lain juga bahkan menyampaikan hal yang lebih tegas. Nabi menegaskan bahwa orang yang datang ke dukun atau peramal kemudian mempercayai ucapannya, maka ia dianggap sebagai kafir. Hal ini selaras dengan hadis Nabi, yang artinya, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan dia membenarkan ucapannya, maka dia berarti telah kufur kepada Al-Quran yang telah diturunkan pada Muhammad. Berdasarkan hadis di atas, jika seorang mendatangi dan meyakini seorang dukun bisa mengetahui hal-hal gaib tanpa perantara apapun, maka orang tersebut sudah dianggap kafir. Maka dari itu, kita harus berhati-hati terhadap praktik perdukunan yang sudah berlebihan ini. Lalu seperti apa fatwa dukun menurut MUI? Melansir dari laman MUI Digital, Majelis Ulama Indonesia juga mengharamkan praktik perdukunan. Hal itu dilakukan dalam rangka menjaga kemurnian tauhid dan menjaga aktivitas masyarakat dari perbuatan syirik. Penetapan haramnya dukun tertuang dalam Fatwa nomor 2 tahun 2005 tentang perdukunan atau kahanah dan peramalan atau irofah. Fatwa itu berbunyi: 1. Segala bentuk praktek perdukunan, kahanah dan peramalan irofah hukumnya haram. 2. Mempublikasikan praktek perdukunan, kahanah dan peramalan irofah dalam bentuk apapun hukumnya haram. 3. Memanfaatkan, menggunakan dan atau mempercayai segala praktek perdukunan, kahanah dan peramalan irofah hukumnya haram. Salah satu dasar dari fatwa di atas adalah sebuah ayat Al-Quran yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Yang artinya,
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Demikian tentang perdukunan dalam pandangan Islam. Maka jika kalian belum subscribe, klik subscribe, like, komen, dan share. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.